Salah percintaan ini lu ada tipe cowok nggak mungkin? Welcome back to my channel. Anjing, padahal gue belum punya channel gitu kan. Full House Production gitu kan. Lu anjing ya. Gue balik lagi ke mata lu kan tuh. Oke, di sini kembali lagi dengan segmen katanya bacotannya Geca. Halo semuanya, hari ini sabar di podcastnya apa? Full House Production. Sabar-sabar mendengar bacotan gue dan bacotan Enyo. Oke, gue nggak bacot sebenarnya, gue nanya doang. Agak bacot tapi lihat aja guys. Oke, jadi di sini kan tadi dia udah nyebut Geca, terus juga bacotannya Geca. Terus sebenarnya tuh Geca ada apanya sih maksudnya di dalamnya tuh? Sumpah ada berapa orang yang nanya Geca itu nama asli apa enggak? Karena kan jarang Iya, orang kayak Geca gitu kan. Nama lo emang Geca kan banyak yang kayak gitu kan. Jadi Geca itu artinya, jadi gue lahir itu kan 29 Desember 2004. 2004 guys, nggak nyangka kan sama Yeah. badannya sih gue tuh. Ya terus? Gak gue pendek. Nah 2004 itu tanggal 26 Desembernya itu tsunami Aceh. Jadi waktu nyokap gue hamil gue kan tinggal di Medan dulu. Kita kan kena gempa. Jadi pas gue lahir brojol tuh 29 Desember kan berarti 3 hari Brojol. setelah ya udah lah ya. 3 hari setelah tsunami Gempa. Aceh, setelah tsunami itu gue dinamain Geca, gempa Aceh, kata bokap gue sih gitu. Jadi udah pada tahu kan di sini namanya Geca. Nah terus di sini tuh sebenarnya Geca itu menurut lu bawa rezeki lu gak sih atau kayak menurut lu ini Sih menurut gue nama bokap yang udah bokap gue kasih ke gue ya udah, rezeki nggak ada hubungan sama nama. Oke. Nah sekarang kan lagi pandemi gini nih. Nah aktivitas apa yang lu lakuin gitu? Kalau gue tuh biasanya kan syuting ya kalau misalnya sebelum corona. Cuman karena kalau corona gini mungkin juga ada beberapa syuting yang lagi nggak Tertunda jalan gitu ya? atau lagi tertunda atau tadi emang gue ada project sinetron tapi masih ketunda karena emang kayak Dari anjing. Nah terus nggak apa-apa. Ini terus aja. Oke, tertunda karena corona gini. Jadi gue tuh daripada gue bosan dan gak ada kegiatan, mendingan gue ngelakuin sesuatu yang produktif gitu kan. Iya. Gue kegabung di organisasi namanya ini non profit ya, tapi namanya Batang Peduli. Nah di dalam itu tuh apa yang dilakuin itu? Oke, kita sih kayak kita galang dana, habis itu kita bagiin ke orang-orang yang membutuhkan. Misalnya masyarakat yang terdampak virus, maksudnya terdampak virus corona tuh bukan kena ya, tapi masyarakat yang misalnya kerjaannya bukan. Kan gue bilang nggak nggak, cuma maksudnya masyarakat yang ini loh, gimana sih nyebutnya, misalnya rantai pencaharian ekonomi oke. ini jadi kita ngasih dalam bentuk sembako kayak gitu sih kalau Batang Peduli. Itu Batang Peduli itu yang udah dilakuin itu udah ada belum kayak kegiatannya? Kita udah 3 kali, saya ingat gue kita udah 3 kali, cuman gue ikutnya itu dari yang kedua sama yang ketiga itu kita ngasih ke desa gitu, 2 desa. Habis itu waktu itu kita sempat lagi bulan puasa, kita ngasihnya itu ke orang-orang yang mau buka puasa, kayak misalnya ke supir ojol, habis itu ya tukang beca gitu. Nah kita kan baru di daerah Bintaro, Bintaro. Belum ada becak ya. Cuma nanti next ke depannya ini kita juga lagi masih mikir konsep ke depannya itu mau kita kasih ke siapa. Kita kan juga butuh suara-suara dari donatur kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin tahu Batang Peduli, itu bisa dikasih saran juga kita perlu ngasih ke siapa. Mungkin ada IG-nya nih di sini nih. Oh ini nanti yang edit edit batangpeduli.id. Oke. Terus kita lanjut dari Batang Peduli. Nah, di selama tadi corona kan baru aktivitas ini aja ya. Nah, sebelumnya tuh lu pemain sinetron apa film apa gitu? Kalau gue ngomong kayak ya bagus sih lo bilang pemain sinetron bukan artis ya. Karena kalau artis kan gue kayak melabeli diri sendiri sensitif. Tahu aja. Dari tadi gue udah ini. Ya, cuman kalau misalnya gue sebelumnya tuh main sinetron. Sinetron terakhir gue itu Pengantin Dini. Itu satu doang apa ada yang lain? Sebelumnya ada beberapa, cuman mungkin nggak setahu sih Pengantin Dini ini sih. Sebelumnya gue paling aktif FTV atau sinetron, cuman mungkin film gue juga pernah tahun 2013 yang paling banyak orang tahu tuh juga 99 Cahaya di Langit Eropa. Nah, cuman kalau yang paling baru ya itu Pengantin Dini, sama gue syuting beberapa FTV sih. Nah terus awal mulainya lu terjun ke dalam situ tuh kenapa gitu?
Ada ceritanya mungkin gitu. Ada sih. Maaf ya, gue emang bacot begini, jadi ya udah makanya bacotan. Apa? Itu serunya di situ. Oke. Pertama, gue masuk ke dunia film ini, dunia entertainment gini, itu sebenarnya bukan gue casting atau gue datengin, karena pertama gue syuting itu gue umur 4 tahun. Jadi dulu gue tinggal di Medan. Terus dulu gue tuh emang hobi nonton sinetron Baim Cilik. Itu emang sinetron itu tuh lagi booming banget pada saat itu. Dan dia suka katanya. Dan gue emang suka banget liatnya, kayak emang jadi tontonan gue pantengin gitu setiap hari kan. Oh nggak, berarti dia tuh nggak nonton film kartun guys? Nonton, gue nonton, itu selingan. Oke. Gue pantengin, terus gue nggak tahu dari siapa, kayak gue tahu dari nyokap tuh. Itu kan gue waktu itu tahun 2009, usia gue sekitar 4 tahun lah ya. Gue pantengin itu, terus si nyokap gue tuh bilang kalau Baim itu mau datang. Nah, nyokap gue bilang Baim mau datang ke Medan dan ada acara. Gue excited, gue pengen banget ketemu Baim ya. Kan artis ya gimana sih ya kan, kayak orang awam ngeliat iya ada artis gitu kan. Habis itu pas gue ngeliat si Baim tuh kayak acaranya udah kelar sih. Tapi gue datengin tuh ke mall, namanya Sun Plaza mallnya. Gue datengin, terus gue kayak caper ke dia, ngajakin ngobrol. Ternyata dia tuh udah duduk di salah satu restoran lah ya. Oh dia lagi makan gitu ya? Dia lagi makan gitu. Dia tetap main game, tapi gue tetap kayak ih Baim gini, terus gue begini. Oh lu langsung nyamperin dia gitu? Gue langsung nyamperin, gue ngefans banget, gue ngefans abis, fan girl gue tuh bukan penyanyi mana, tapi fan girl Baim Cilik dulu gue kecil kan. Terus abis tuh ada manajernya Baim tuh datengin gue, kayak karena ngelihat mungkin gue aktif ngomong dan berekspresi lah gitu ya, nggak yang diem. Manajernya bilang kayak ke nyokap gue, mau nggak anaknya main sinetron juga. Abis itu awalnya nyokap gue masih yang kayak aduh harus tinggal di Medan, harus gini. Tapi nyokap gue nanya ke gue, Gaca mau nggak main sinetron, maksudnya masuk TV? Mau banget. Terus akhirnya berangkat ke Jakarta, jadi keterusan sampai sekarang. Itu pas di Jakarta itu pertama kali lu di mana itu? Tinggalnya, gue tinggal di di situ lo langsung pindah ya? Apa? Enggak. Gue nebeng di rumah tante gue. Oh nebeng. Nebeng di rumah tante gue. Nebeng numpang dulu di rumah tante gue, karena tante gue kayak ngasih udah tinggal di sini, akhirnya kita numpang di situ. Gue lupa berapa. Lu doang apa semua keluarga lo? Oh sama nyokap doang. Abang gue sama kakak gue kan sekolah ya, masih SMP apa SD gue lupa. Nah ya udah, abis itu lama-lama kita ngekos di Cipete. Abis itu sekarang baru rumah, baru permanen tinggal di sini itu mungkin sekitar 2011, tapi itu sebenarnya gue sampai sekarang masih bolak-balik sih. Kemarin bulan Februari gue sebulan di Medan. Oh ngapain itu? Ngapain aja tuh di sini? Datengin kakek gue udah sakit. Sakit apa kalau tahu? Saya bukan udah sakit sih, udah tua, udah 87. Oh ya. Saya kayak udah tua, jadi kayak kita datengin. Iya. Terus masih sekarang ini belum kesana lagi ya? Belum sih, karena pandemi gini kan ngeri juga naik pesawat. Nah terus masalah yang tadi kita kan udah selesai dalam dunia perfilman gitu kan. Nah di situ pasti lu punya Instagram gitu kan. Nah mungkin boleh nih dulu nih Instagram lu. Gaca TVR. Oke, nah di Instagram itu kan pasti lu punya banyak followers gitu kan. Nah di situ enggak. Iya pasti. Enggak banyak. Mungkin gue aja cuman. Berberapa lah. Apaan sih aja? Gangguin aja anjing. Kamja tuh udah lanjut aja guys. Ganggu, jadi tuh gue lagi gini tuh dia gini gue kan nggak ngerti kan, kecuali dia ngomong gitu baru ngerti gue. Oke, next, lanjut aja, dibiarin. Wah tergantung editor nanti. Oke, apaan dulu dah, lu mau ngomong apaan? Oke, lanjut. Terus kita bahas setelahnya, setelah corona ini lu mau ngapain sih? Setelah corona ini sih paling gue lanjut syuting ke project gue yang mungkin kemarin emang jalanin, paling mungkin film juga ya? Sinetron. Oh sinetron. Paling begitu sih. Nah itu kan tadi apa? Iya gue bahas ini anjing, gue lupa. Ini bahas followers. Nah di sini kan followers lu kan ya serah lu deh, lu bilangnya sih nggak banyak, tapi kan menurut pandangan orang kan banyak gitu kan. Nah di sini lu cara yang lu lakuin itu dalam followers lu yang banyak itu, entah lu mau jadiin endorse atau kayak gimana? Maksudnya mau diduitin? Iya atau kayak gimana ya? Mungkin karena main job gue bukan sebagai influencer Instagram. Tapi lu di sini anggap diri lu tuh selebgram apa bukan? Enggak. Gue bukan selebgram. Tuh, dia bukan selebgram. Cuman kebetulan orang-orang tahu Instagram gue terus di follow. Waktu syuting Pengantin Dini itu tadinya followers Instagram gue tuh sekitar 3.000-an. Terus karena gue syuting Pengantin Dini, gue gak pernah promo apa, cuman orang mungkin tertarik ngeliat. Biasanya emang gitu sih. Ya, follow sampai 50.000-an gitu ya. Terus gue tuh nganggepnya Instagram tuh
gue sebagai teman-teman online gue. Kadang ada yang nge-DM-in gue kayak mau curhat apa, kadang ada berapa yang gue balas. Itu anak kecil atau enggak sih, seumuran gue, kita gitu. ada yang lebih tua dari gue kayak begitu sih, kayak nanya, "Kak, aku banyak karena kan gue sering ngepost di Instagram gue tuh tentang badan, maksudnya kayak diri gue, beserta badan gue, misalnya gue mau pakai bikini, gue kayak meyakinkan diri gue yang tahu value gue cuma diri gue sendiri kan. Gue meyakinkan itu, terus kayak jadi banyak yang ngechat gitu, "Kak, gimana sih caranya buat ngadepin body shaming, orang-orang body shaming?" Gue curhatnya sih kayak gitu-gitu. Terus tanggapan lu di situ apa? Kayak ngasih masukan ke mereka? Iya, gue ngasih tanggapan yang emang gue pikirin. Kayak kemarin tiba-tiba ada yang ngechat gue, dia cowok, dia ngechat, "Gimana ya menurut lo, gue punya gebetan tapi dia udah punya cowok," yang kayak gitu-gitu, curhat kayak gitu ya. Gue tanggepin, ya gue kasih saran yang semampu gue aja, kayak gitu sih paling. Nah, kalau masalah tadi yang masalah pembahasan body shaming itu, lu pernah nggak sih ada, kan pasti lu punya fans gitu kan, anak sama haters gitu kan. Nah, kalau hatersnya itu lu nanggepinnya gimana sih? Apa pernah kayak lu ada yang lu ngatain lu atau ngejelek-jelekin lu? Banyak banget ya, seperti yang gue bilang tadi kan, banyak jatuhnya body shaming ke gue ya. Misalnya kayak komen, "Gendut aja lo, gak usah ngeposting kayak gitu, lo murahan, lo lonte, lo bajunya kurang turun, begini begitu, lo gimana mau ada yang malah ngeposting gitu kan." Gue ngeposting gue pakai casing orang tua, terus kayak ngekomen, "Gak usah bahas-bahas nikah deh lo aja masih suka minum yang kayak gitu-gitu." Itu banyak gitu? Banyak gue yang baca kayak, lo siapa? Paling gitu doang. Cuma gue nggak terlalu masukin ke hati ya. Mungkin ada komentar yang bisa gue jadiin acuan. Mungkin dia yang dia bilang benar, tapi nggak semuanya yang ya udahlah gitu. Nah, di sini mungkin kan lu di sini dunia perfilman gitu ya. Nah, di sini tuh ada yang pengen lu, misalnya ada yang pengen, gue pengen jadi Kak Geca gitu kan. Kayak gimana sih caranya? Mungkin emang ada beberapa sih yang nge-DM gue kayak gitu, nanya kayak, gimana sih jadi artis gitu. Kalau gue bilangnya sih, ya di situ kan lu nggak artis gitu kan. Itu tergantung, maksudnya gue nggak bisa ngelabelin diri gue artis ya, seperti yang gue bilang tadi. Cuman ya gimana ya, yang penting lo kalau mau terjun di dunia perfilman, dunia sinetron, dunia FTV, apapun yang berhubungan sama entertainment, penyanyi dan lain-lain, yang intinya seniman, harus tahan banting sih. Tahan banting aja harus gitu. Tahan banting, karena. Tapi selain tahan banting ada nggak? Mungkin nggak sih, karena kan bakat-bakat kan ya diri lo yang tahu lo punya bakat di situ atau enggak, atau lo hobi atau enggak, itu loh. Terus kalau yang masalah, biasanya kan banyak yang, aduh gue nggak pede lagi kayak buat action nangis, gue buat kayak marah. Ya sebelumnya kalau lo mau terjun ke dunia ini ya lo harus tingkatin self confidence lo dulu. Kalau enggak ya gimana lo masa tiba-tiba depan kamera lo gemeter, lo diem, kan nggak mungkin kan. Namanya kita juga syutingnya depan kamera. Apa lagi ada lah gitu. Udah nggak apa-apa sini gue baca. Cara mengimplementasikan tahan banting yang lo maksud tuh dari samping lo. Cara implementasikan. Ya tahan banting secara mental ya, karena kayak ya gue nggak bisa sebut gimana ya, banyak orang yang mungkin kurang berpendidikan. Bukan kurang berpendidikan secara nggak sekolah ya, bahkan banyak orang yang udah jadi S1, S2, S3 tapi dia masih nggak tahu gimana cara dia berbicara sama orang agar orang nggak sakit hati dan lain-lainnya. Kalau misalnya kita sebagai diri kita yang kita melabeli diri kita sebagai orang yang normalnya, kita harus kayak lebih ya udahlah, anggap aja mereka emang nggak tahu cara berkomunikasi sama orang dengan baik, kayak gitu sih. Tahan bantingnya untuk omongan orang ya udahlah. Tapi perlu kan yang tadi gue bilang itu apa, pede gitu perlu kan? Iya, semua orang butuh pede ya. Yang jelas self confidence itu harus se-confidence-nya, asal jangan sampai over confidence yang malah jatuhnya. Jadi kan ada orang yang over confidence terus kayak cincin gue mah bagus, lo mah enggak. Dia pede dong. Dan jangan sampai yang kayak gitu ya. Yang berlebihan sampai ngejelekin orang gitu. Apapun yang berlebihan itu kan emang gak sehat. Dan apapun yang kekurangan itu emang gak sehat. Jadi ya secukupnya aja. Senyaman diri lo aja. Nah, terus kalau masalah tadi yang masalah body shaming itu kan banyak juga nih, kayak gue pengen punya pacar nih. Kita masalah percintaan ya di sini kan. Gue pengen punya pacar tapi kok gue gendut, gue hitam atau gitu. Ada nggak maksudnya kayak saran lu buat mereka-mereka yang kayak pengen dapat pacar gitu? Kalau ngomongin masalah kulit mungkin karena kulit kan lagi banyak isu masalah kulit di sini. Lagi viral lah gitu kan. Lagi viral, anjay viral. Bahasa Inggris. Geli banget ya. Lagi viral kalau ngomongin masalah kulit. Menurut gue semua warna kulit itu bagus. Semua warna kulit itu indah.
mau lo putih, mau lo coklat, mau lo hitam, mau lo apapun, itu menurut gue itu cantik. Asal lo emang rawat kulit lo tahu cara ngerawatnya gitu. Cara ngerawatnya, misalnya kayak kalau menurut gue pandangan-pandangan orang yang kayak gitu ya nggak usah didengerin gitu loh. Ya. Balik lagi itu ada beberapa account Instagram atau apa yang emang tugasnya mengedukasi orang-orang yang kurang edukasi tentang kayak gitu yang tadi gue bilang. Gimana sih kita cara berbicara kita sama orang biar kita nggak nyakitin orang. Kalau misalnya gue bilang lo hitam banget, lo bisa sakit hati dong. Anjing gue udah katain guys. Nggak, itu kan contoh. Di situ putih gue gitu. Contoh, misalnya lo ngatain gue kulit lo misalnya apa ya, belang misalnya. Contoh. Belang. Dia saya contoh, saya contoh belang gitu. Ya bisa aja gue sakit hati, bisa aja gue enggak dong. Tapi ya maksudnya itu ya balik lagi yang gue bilang tadi, kita jadi orang harusnya kalau misalnya kita tipikal yang bisa ngasih orang lain ya lo bisa bilang baik-baik ya. Kayaknya lebih baik lo gak usah ngomong kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya lo tipenya yang diem ya udah lo diemin, ya udah acuhin aja kayak bodo amat lo mau ngomong apa sama gue. Gue selalu kayak gitu. Tapi kalau masalah netizen ya gitu kan kayak lu gimana pacaran sama dia, atau misalnya kayak lu mau pacaran sama artis yang udah tinggi, maksudnya yang namanya udah tinggi, lu kok lu aja kayak gitu. Lu pernah nggak kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Gue nggak pacaran sama artis. Nggak, maksudnya yang kayak pernah ada aja gitu kan, kayak nanya, kak misalnya kakak punya dapat bla bla bla, kayak gimana sih kalau kakaknya aja kayak gitu, pernah kayak gimana? Jujur gue gitu? belum pernah dapat pertanyaan yang kayak gitu sih, karena emang gue nggak pernah deket sama artis ya maksudnya. Cuman paling gue dapet yang kayak omongan-omongan itu misalnya lo nggak usah deh kayak gitu, lo gendut, lo begini, paling begitu kan. Nah itu paling gue tanggepinnya kayak ya emang kenapa ya emang gue begini kok, cuman ya mungkin omongan lo bisa gue tarik, oh iya berarti gue mungkin kelihatan berisinya kurang healthy ya, berarti gue harus meningkatkan olahraga dan lain-lain. Paling gue nganggapnya dari situ aja, gue nggak mau ambil pusing omongan lo, terserah yang tahu value diri gue sendiri, orang lain terserah mau komen apa. Oke, terus kita masuk ke pembahasan ini aja ya. Masalah lu kan tadi ngomong olahraga gitu kan. Maksudnya nyinggung-nyinggung. Itu lu ada enggak olahraga gitu? Gue dulu sempet, maksudnya sebelum bulan puasa tuh, kapan tuh? Sebelum bulan puasa, Maret Juni. Maretan lah ya. Ya gitulah. Gue sempet olahraga, gue ngikutin yang di aplikasi kan lagi corona gini. Terus dulu sebelum corona gue berenang, awal-awal tahun gue suka berenang. Gue emang suka berenang kan soalnya. Terus olahraga yang kayak gitu. Tapi kalau sekarang jujur ya ini bad sih, tapi emang gue lagi mager. Kayak gue kerjaan gue tiduran nonton Netflix, makan, tiduran nonton Netflix, makan. Gitu doang sih. Nah, terus tapi kan di dalam dunia perfilman ya, mungkin banyak pengen nanya tapi kan nggak enak gitu kan. Nah, dalam dunia perfilman itu apa tinggi perlu, atau kayak lu harus badan lu pas, perlu nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya badan mungkin perlu, kalau secara dunia perfilman ya ini aku tidak menjatuhkan siapapun, gue nggak menjatuhkan siapapun, tapi mungkin kalau badan tuh banyak yang masih, karena banyak penonton yang seperti yang gue bilang tadi masih yang menginikan badan ideal tuh harus kurus, padahal badan ideal nggak harus kurus, cuman paling badan yang kayak ya standar ideal sih. Kalau tinggi gue bilang ya nggak terlalu perlu sih, tinggi karena bukan model kan. Nah itu tapi masalah tadi kan masalah tinggi ya, itu dari pihak sananya itu ada yang lu harus. Gue nggak pernah dikomenin soal itu. Nggak pernah ya. Tapi kalau dikomenin suruh kurusin. Cuman kurusin doang ya. Nah terus masalah yang tadi lu kan katanya lu nggak pernah tuh pacaran sama artis gitu kan. Nah gitu, tapi ada cerita nggak cinlok gitu dalam? Nggak sih, gue nggak pernah cinlok. Mungkin SD dulu gue SD ya SD cinlok gitu ya udah jujur udah cuman mungkin kalau cinlok gue nggak pernah. Gue paling pernah disamperin sama cowok ke lokasi yang kayak itu gitu. satu pemain gitu? Nggak pemain sih dia. Gue nggak usah bahas soalnya sensitif. Oke. Pokoknya dia lah. Gitu. Nah terus kalau masalah percintaan ini lu ada tipe cowok nggak mungkin? Tipe cowok gue kayak cowok gue sekarang. Bucin abis. Oke. Jadi buat lu nggak bisa deh tuh. Oke, dia udah punya. Ya iyalah. Kalau gue tuh tipe kalau gue nggak, orang cowok tuh nggak tegas ke gue dominan. Tapi kalau gue tuh orangnya dominan. Kalau misalnya dominan tuh dalam artian mau ngatur hubungannya. Kalau cowok tuh yang gue pernah dapet mantan yang rada kayak ya udah terserah kamu aja, ya udah tuh yang saya gini. Nggak bisa nentuin itu gitu ya. Itu malah buat gue yang kebanyakan ngatur, yang akhirnya gue jenuh karena gue kebanyakan ngatur. Tapi kalau misalnya gue tuh mau hubungan yang seimbang, kayak seimbang dalam arti apa tuh?
gue bisa ngatur, dia bisa ngatur. Ya udah saling ngerti aja, saling santai aja. Walaupun gue pribadi lebih suka hubungan gue tuh diatur sama si cowoknya. Iya. Gue mager gitu loh, kayak harus ngatur ini, harus mikir ini, mikir itu. Karena kan emang ya seharusnya itu tugas dia cuma gitu kan. itu sejalannya aja, ya secocoknya aja nggak sih, nggak ada tipe-tipe gitu sih gue. Yang penting baik, mau nerima gue, setia, nggak tukang main kanan kiri. Gitu sih. Nah terus kalau masalah percintaan lagi ya, itu kan kayak tadi lu bilang bahas nggak setia gitu kan, mungkin lu pernah dalam umur lo yang segini gitu kan, kita nggak usah sebut lah, tapi tadi kan udah nyebut tanggal gitu kan, lu kira-kira aja. Nah dalam umur lo yang segini, menurut lu udah dewasa belum sih dengan percintaan itu, atau kayak masih? Tergantung dari mana. Tergantung lo mikir dari sisi mana. Pasti ada yang sisi kebanyakan gue, lah, yang kebanyakan. Kalau komen orang, menurut orang ada sisi gue untuk di umur gue yang sekarang termasuk lumayan dewasa, tapi ada beberapa sisi yang gue juga masih childish. Itu tergantung masalahnya apa. Yang jelas gue nggak cemburuan. Oke, mungkin itu aja guys, kita sudah selesai di bacotan Geca. Oke, jangan lupa nih YouTube-nya juga udah ada, nanti kembali lagi di deskripsi juga ada YouTube, Instagramnya dia, atau enggak nanti di sini tergantung editor. Oke, cukup sekian, terima kasih, see you Semuanya.